Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ujian akhir semester genap studi kelayakan bisnis dengan menganalisis kelayakan proyek. Saya Basirun Febri Yuwanto dari kelas MJ 603 dan dosen pengampu Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra, yang mana daftar isi terlampir. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kelompok kami kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek bisnis plan ini dengan tepat waktu. Tak lupa pula selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad beserta para sahabat dan keluarga beliau, yang mana berkat kehadiran beliau kita telah dibawa dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan seperti saat ini. Sebelumnya kami selaku penyusun proyek bisnis plan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Ruswiyati Surya Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas proyek bisnis plan ini dengan tepat waktu. Tujuan dari penyusunan proyek bisnis plan ini adalah untuk penilaian ujian akhir semester, analisis kelayakan proyek di Pulau Gili Air yang bertujuan untuk menambahkan pemahaman semua tentang bisnis plan ini. Mungkin dalam pembuatan karya ilmiah ini terdapat kesalahan yang belum kami ketahui, maka dari itu kami mohon kritik dan yang tentunya membimbing kami menjadi lebih baik lagi demi tercapainya tugas yang lebih sempurna. Pendahuluan, CV Fantastic Jaya Building adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang berlokasi di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan klien ialah pemerintah, swasta, dan BUMN. Struktur organisasi dari CV Fantastic Jaya Building ialah Direktur Utama, Manajer SDM dan Umum, Manajer Keuangan, Manajer Operasional, Manajer Pemasaran, dan Pengadaan. Di sini kita akan menilai investasi proyek, yaitu pembangunan sebuah teras sunset di kawasan Gili Matra, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dengan tujuan menarik wisatawan dan meningkatkan daya tarik daerah adalah ide yang menarik. Selain kawasan ini sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang indah di kalangan wisatawan lokal ataupun mancanegara, namun kawasan ini perlu adanya destinasi wisata baru yang lebih tertata serta diharapkan dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar. Tujuan proyek ini ialah menambah daya tarik wisatawan, menciptakan pengalaman unik dengan pemandangan matahari terbenam yang membukai di lokasi yang strategis. Peningkatan pendapatan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan dan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, seperti membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. Pengelolaan berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan dan operasionalnya ramah lingkungan dan sesuai dengan adat dan budaya lokal. Keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem lokal. Penggunaan sistem pengelolaan air, hujan, dan energi terbarukan, misalnya surya panel. Serta pembangunan yang ramah lingkungan dengan penggunaan material yang dapat diperbaharui seperti bambu dan kayu, dan juga desain yang dapat meminimalkan dampak terhadap alam sekitar. Rencana denah ialah zona parkir dan pintu masuk, area parkir yang memadai bagi wisatawan, dan dilengkapi dengan gerbang masuk yang artistik. Zona teras utama yang sebuah area yang luas dengan kursi dan meja untuk menikmati sunset, serta area panggung kecil untuk acara budaya atau hiburan. Zona restoran atau kafe, sebuah bangunan kecil yang bisa berfungsi sebagai tempat makan dan minum. Tempat ini juga bisa dijadikan aula untuk pertemuan. Zona edukasi dan relaksasi, beberapa spot untuk relaksasi dan belajar tentang alam dan budaya setempat. Zona sunset, titik terbaik untuk menyaksikan matahari terbenam, baik yang terpisah atau terhubung dengan teras utama. Berisi berbagai macam tumbuhan lokal yang bisa menjadi daya tarik visual tambahan. Rencana anggaran biaya dari proyek teras sunset ini ialah anggaran ini dihitung untuk pengadaan material, tenaga kerja, dan teknologi yang dipilih. Biaya ini juga mempertimbangkan pengelolaan jangka panjang dan berkelanjutan proyek seperti pemeliharaan dan biaya-biaya lainnya.
Biaya pembangunan, pengadaan lahan dan persiapan tanah, yaitu sebesar 500 juta. Desain dan arsitektur sebesar 250 juta. Pembangunan struktur seperti konstruksi pavilion utama, teras, jalan setapak, fasilitas kafe, spot foto sebesar 2,5 miliar. Fasilitas penunjang instalasi listrik 500 juta. Furniture dan dekorasi 300 juta. Pengelolaan lingkungan dan tanaman 200 juta, pemasaran dan promosi sebesar 150 juta. Jadi total estimasi biaya pembangunan teras Sunset ini memerlukan biaya sebesar 4,9 miliar. Yang mana biaya operasional tahunan dan estimasi pendapatan dan ROI. Biaya operasional tahunan, gaji karyawan seperti manajer, staf, koki, petugas kebersihan dan lain-lain ialah 500 juta per bulan. Pemeliharaan dan perawatan atau pemeliharaan fasilitas, taman, kebun, dan perawatan struktur bangunan biaya 300 juta per tahun. Biaya listrik dan air biaya 150 juta per tahun. Pemasaran dan promosi tahunan biaya 100 juta per tahun. Jadi total estimasi biaya operasional tahunan sebesar 1,5 miliar. Sementara pendapatan dari tiket masuk, misal tiket masuk 50.000 per orang, dan diperkirakan atau rata-rata 100 orang per hari, jadi pendapatan per hari sebesar 5 juta. Pendapatan per bulan 150 juta. Sementara pendapatan per tahun 1,8 miliar. Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman kita asumsikan 100.000 per orang dan 50 orang per hari. Jadi pendapatan per hari sebesar 5 juta, pendapatan per bulan 150 juta, dan pendapatan per tahun sebesar 1,8 miliar. Maka total pendapatan tahunan ialah sebesar 3,6 miliar. Asumsi proyek investasi awal yaitu 4,9 miliar. Sementara pendapatan tahunan dari tiket masuk sebesar 1,8 miliar per tahun. Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman sebesar 1,8 miliar per tahun. Total pendapatan tahunan 3,6 miliar. Biaya operasional tahunan 1,5 miliar. Jadi lama proyek atau horizon analysis selama 5 tahun. Yang mana tingkat diskonto atau diskon rate-nya 10% per tahun. Dan biaya pemeliharaan dan biaya tetap lainnya sebesar 500 juta per tahun. Jadi kas bersih tahunan yaitu sebesar 2 miliar 50 juta. Maka ROI atau Return of Investment dapat tercapai dalam waktu sekitar 2-3 tahun, tergantung pada tingkat kunjungan wisatawan dan efisiensi operasional. Jadi kesimpulannya ialah, pembangunan teras Sunset di Gilimatra berpotensi menjadi daya tarik wisata baru yang menguntungkan dengan desain yang menyatu dengan alam dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Pembangunan ini juga memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan promosi wisata daerah. Demikian pembahasan studi kelayakan bisnis dari saya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.